Hai guys, pagi itu tepatnya di restoran Chambaket yang memperlihatkan Karen yang sudah berhasil melipat 12 celana dalam ke dalam koper kecil milik Plankton, yang mana Plankton ini akan melakukan perjalanan yang lumayan cukup jauh. Saat itu muncul Plankton bersama dengan Spot. Dia mengatakan kepada Karen bahwa ia akan pergi selama 3 hari. Karena Plankton sendiri akan menghadiri ke acara pameran perangkat kiamat tahunan yang berada di kota Cangkang, sedangkan Spot akan tinggal bersama dengan Karen. Plankton pun sangat senang ketika ia sebentar lagi akan segera pergi. Sebelumnya Plankton telah menuliskan berbagai jadwal bagaimana cara mengurus Spot. Jadwal itu tersusun hampir memenuhi ruangan restoran itu. Saking si Plankton sangat menyayangi Spot, si Plankton mulai memegang pipinya. Dia mengatakan bahwa ia harus kerja ekstra keras untuk menghancurkan dunia. Tak lama dari itu datanglah taksi yang menjemput Plankton. Karen dan Spot langsung mengantar Plankton keluar dari restoran. Plankton langsung masuk ke dalam taksi mini, kemudian langsung berpamitan dengan keluarganya. Karen pun berharap jika perjalanan suaminya berhasil sampai tujuan. Namun kejadian yang tak terduga, Spot malah terlepas dari tali. Ternyata Spot sudah berada di dalam restoran dan memakan semua kertas jadwal yang sebelumnya sudah ditulis oleh Plankton. Karen yang melihat kejadian itu langsung dibuat bingung karena semua kertas itu sudah rusak. Namun meski begitu, Karen tak butuh catatan itu untuk mengurus Spot, mengingat dia adalah komputer yang canggih sehingga sangat mudah untuk mencari informasi tentang Spot. Apalagi sekarang dengan adanya AI, semua informasi bisa didapat dengan mudah guys. Karen kemudian langsung melakukan analisis dasar dengan cara menggunakan sinar laser, namun Spot malah mengejar sinar laser itu, sehingga membuat analisis dasar terhadap Spot cukup sulit dilakukan. Karen berusaha mengejarnya, namun ia tak sengaja ngelindes Spot hingga meleleh. Yang kemudian Karen langsung berinisiatif untuk memompa Spot kembali ke seperti semula. Tanpa disangka saat Karen akan melepas pompa itu, dia sangat kesulitan untuk melepasnya, sehingga membuat Spot tumbuh menjadi lebih besar. Hingga tak berselang lama dari itu, akhirnya Spot pun meletus hingga hancur. Tentunya Karen yang melihat kejadian tersebut sangat terkejut. Kebalikannya semakin menjadi-jadi saat dia mendengar ada suara bel di restorannya. Karen pun perlahan keluar untuk menengoknya, yang mana ternyata itu adalah SpongeBob dan juga Gary. SpongeBob mengatakan bahwa hari ini merupakan hari di mana Gary dan Spot bermain bersama. Karen berusaha menyembunyikan tentang hilangnya Spot. Karen memberitahu bahwa restorannya untuk hari ini tidak bisa dipakai untuk bermain. Apalagi sekarang Spot sedang sibuk bermain dengan sendirinya. Hingga karena Karen tak bisa menyembunyikan kesalahannya, ia pun berkata dengan jujur jika dia telah membuat Spot meledak. Karen lalu menangis di pelukan SpongeBob hingga membuat tubuh SpongeBob dipenuhi dengan tangisan air mata. Setelah semuanya selesai, SpongeBob dan Gary langsung segera pergi masuk ke dalam restoran. Saat memasukinya, di lantai sudah ada banyak sekali bercak seperti noda, yang mana itu adalah Spot. Saat SpongeBob mulai memanggil-manggil namanya, secara tak terduga Spot kembali ke seperti semula lagi. Yang mana emang SpongeBob sudah mengetahui semua tentangnya guys. Bahkan saat itu si Gary pun menghantamkan kedua matanya selama beberapa kali hingga membuat Spot berubah menjadi cair kembali. Lalu tak lama dari itu kembali lagi seperti semula. Tentunya mendengar hal itu, Karen pun sangat senang karena dia tak membuat Spot terluka. Karen mengakui jika menjaga Spot sangat sulit. Spot sendiri mulai berbuat ulah dengan menggigit botol saus yang membuat seluruh ruangan restoran itu menjadi kotor. SpongeBob mengatakan bahwa Spot mungkin membutuhkan jalan-jalan untuk bersenang-senang. Saat di jalan, terlihat SpongeBob dan Gary mulai melakukan perjalanan. Sementara itu, di belakang Karen pun sedang berusaha membawa Spot pergi. Namun ia sangat kesulitan, pasalnya Karen harus menyeret Spot yang gak mau berjalan, sehingga terpaksa Karen tetap menyeret Spot meski dia tak mau berjalan sendiri. Saat mereka beristirahat, Gary sempat melewati tempat hidran kebakaran yang meninggalkan lendirnya. Kemudian Spot menyemburkan cairan yang menyebabkan hidran kebakaran itu langsung lenyap seketika. Lalu beberapa detik kemudian air keluar yang membanjiri seluruh jalan, akibatnya membuat kendaraan saling bertabrakan.
Karen pun panik karena kenakalan Spot sudah tak bisa diperbaiki. SpongeBob berusaha menghibur Spot yang mungkin kurang bersenang-senang. Namun ketika Gary pergi dari sana, Spot malah memutuskan tali dengan cairan panas, lalu segera pergi mengejar Gary. Namun siapa yang menyangka ternyata Gary muncul dari belakang yang sedang menyelamatkan seseorang dari kecelakaan itu. Saat dalam pengejaran, Spot mulai melakukan kekacauan di mana-mana yang membuat orang-orang kesal kepadanya. Karen dan SpongeBob berusaha secepat mungkin untuk menangkap Spot kembali. Di hidung SpongeBob terdapat donat yang nyangkut, kemudian donat itu kembali ke bawah angin hingga masuk ke dalam tenggorokan si Sheriff. Tak berapa lama kemudian terdengarlah suara dering telepon. Karen langsung mengeluarkan telepon, kemudian SpongeBob yang langsung menjawabnya. Ternyata itu adalah Plankton. Ia pun langsung mempertanyakan di mana keberadaan istrinya. Mendengar itu, Karen langsung segera mengangkat telepon dan disinilah Karen pun mendapat kabar yang sangat mengejutkan, yang mana ternyata acara pesta hari kiamat itu sudah berakhir dan suaminya akan pulang lebih awal. Plankton pun sudah membawa oleh-oleh berupa perangkat penghancur dunia. Plankton kemudian ingin mendengar suara Spot karena ia sudah sangat merindukan suaranya. Tentunya SpongeBob langsung segera melempar telepon kabel itu tepat mengenai Spot, sehingga Spot langsung mengeluarkan suaranya. Mendengar itu, Plankton sangat yakin bahwa istrinya telah merawat Spot dengan benar. Pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api mulai berteriak yang memberitahu Plankton jika beberapa kelompoknya telah meninggalkan koper kecilnya di tempat itu. Tentunya mereka pun segera pergi dari sana dan tepat bersamaan dengan itu, gedung yang terbakar meledak, sehingga membuat seluruh koper yang berisi pakaian dalam langsung berhamburan kemana-mana. Plankton langsung segera menutup teleponnya, sedangkan Spot langsung pergi setelah telepon itu mati. Mereka berdua kemudian langsung mengejar Spot. Beruntungnya Karen berhasil menangkap Spot dengan menggunakan kedua tangan robotnya. Mereka harus segera pulang ke rumah sebelum Plankton tiba. Gary akhirnya datang karena shift bekerja telah berakhir. Singkat waktu terlihat SpongeBob dan juga Karen sudah berada di restoran Chum Bucket. Karen meminta SpongeBob agar mau memakan cam yang sudah ada di meja. Namun SpongeBob langsung menolaknya. Saat itu Spot sudah mulai menggonggong, sehingga SpongeBob yang tahu jika Spot sedang lapar, ia langsung memberitahu Karen jika hewan peliharaannya ingin makan sesuatu. Akan tetapi Karen tidak mengetahui apa makanannya. Spot yang sudah lapar langsung segera memakan cam itu, lalu Karen langsung memberikan berupa benda lagi untuk dimakan olehnya karena Spot sendiri masih kelaparan. Hingga setelah beberapa waktu kemudian yang memperlihatkan seluruh barang-barang di restoran Chum Bucket telah lenyap, yang mana sudah tak tersisa satupun akibat dimakan oleh Spot. Di sini Karen pun sudah mulai kelelahan mengurusnya karena sudah tak ada lagi barang-barang di tempat ini. Karen langsung menganalisis makanan yang cocok untuk Spot agar tidak lapar lagi. Di sini Karen telah berhasil membuat pil nutrisi abadi. Pil itu berfungsi akan membuat Spot terus merasa kenyang tanpa harus makan. Namun justru kejadian yang tak terduga, tubuh Spot malah semakin membesar. Karen pun sadar bahwa efek obat pil yang sebelumnya sudah dimakan oleh Spot tak akan berhenti meski tubuh Spot semakin membesar. Di luar sana, Plankton telah tiba. Dia sudah tak sabar lagi bertemu dengan peliharaannya. Plankton yang membawa barang penghancur akhirnya tersadar saat setelah tahu jika restoran Chum telah dipenuhi dengan tubuh Spot yang semakin tumbuh menjadi raksasa. Plankton kesal karena hari baiknya tidak bertahan lebih lama, dan ya pada akhirnya restoran itu pun ambruk hingga membuatnya hancur. Kemudian kini tubuh Spot tumbuh menjadi lebih besar lagi, ukurannya hampir menyamai setengah kota. Plankton sangat kecewa terhadap Karen, padahal di seluruh jadwal yang ditulis ia tak menuliskan Spot agar tubuh menjadi besar. Karen menyalahkan Plankton karena tidak melatihnya dengan baik. Mereka berdua terlibat adu mulut, yang mana si Plankton tetap menyalahkan istrinya yang tak becus menjaga Spot dengan baik. Sementara itu terlihat Spot yang tumbuh semakin lebih besar, bahkan ukurannya kini hampir sama dengan bumi. SpongeBob kemudian langsung memberikan tulang. Spot yang melihatnya langsung segera menghampirinya. Meski tubuhnya sudah menjadi lebih besar, Spot berusaha meraihnya. Plankton yang sedang bertengkar dengan Karen menyangka jika Spot tidak ingin mereka berdua bertengkar lagi, sehingga langsung balikan lagi. Akhirnya dengan sekuat tenaga Spot berhasil melepaskan bentuk tubuh raksasa dan memeluk Plankton.
Di sini terlihat plankton yang sangat bahagia setelah Spot kembali ke pelukannya lagi. Karen pun meminta maaf kepada suaminya karena perbuatannya hampir kehilangan peliharaan kesayangan. Mereka akhirnya hidup bahagia sedangkan sisa dari bentuk tubuh Spot melayang di udara dan melahap matahari hingga hilang. Yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, cerita dimulai di sebuah restoran Tuan Crab. Seperti hari biasanya, Squidward mengantar pesanan kepada para pelanggan dengan lemas. Saat makan itu sudah tiba, dua pelanggan itu makan dengan sangat lahap, hingga membuat wajahnya terciprat banyak makanan itu. Ia pun sangat kesal atas insiden tersebut, bahkan saking menjijikannya, ia langsung menyebut kata-kata tidak senonoh. Ketika Squidward bersin, mukanya malah menghantam kedua gelas plastik, hingga menyebabkan kedua matanya masuk ke dalam gelas tersebut. Squidward berusaha membuka kedua matanya lagi. Saat itu ia melihat satu pelanggan kaya yang membawa cacing masuk ke dalam restoran. Melihat kejadian itu, Squidward langsung segera mencopot kedua gelas plastik tersebut. Lalu tanpa banyak basa-basi lagi, Squidward langsung segera menegur si wanita kaya itu agar jangan membawa cacingnya masuk ke dalam restoran, karena ini sudah menjadi peraturannya. Setelah menegur, Squidward kembali bersin lagi. Tak lama dari itu, Tuan Crab datang yang langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Squidward menjelaskan bahwa salah satu pelanggannya secara diam-diam sudah membawa cacing masuk ke dalam restoran, yang mana peraturan tertulis tidak boleh membawa masuk binatang peliharaan. Si nona kaya itu menunjukkan kepada mereka berdua bahwa cacing itu lucu. Namun hal itu membuat Squidward bersin kembali. Tuan Crab mengatakan bahwa ini sudah menjadi aturan di restorannya dan itu sudah tertulis jelas. Kemudian si nyonya kaya itu pun menyayangkan atas peraturan tersebut, yang padahal cacingnya sangat suka makanan di sini, ia berani membayar makanan itu 2 kali lipat. Mendengar ada uang, Tuan Crab langsung segera mengganti papan peraturan lagi, yang mana kini hewan peliharaan diperbolehkan untuk masuk ke dalam restoran. Si nyonya kaya itu pun senang, namun entah kenapa akhir-akhir ini Squidward sering bersin-bersin. Sejak peraturan itu diubah, kini tempat restoran Tuan Crab semakin ramai pengunjung yang membawa hewan peliharaannya masuk ke dalam restoran, sedangkan Tuan Crab semakin kaya raya mengumpulkan semua uangnya. Tak lama dari itu, Tuan Crab telah didatangi oleh seorang bocah yang ternyata itu adalah petugas inspektur kesehatan yang menyamar. Inspektur itu langsung menegur Tuan Crab karena tidak bisa menjaga kebersihan makanan serta tempatnya yang kotor. Di sini si petugas itu melihat di sekelilingnya orang-orang yang makan bersama dengan hewan peliharaan. Tuan Crab diberi satu pilihan. Ia harus memilih orang atau hewan yang masuk ke dalam restoran. Tentunya Tuan Crab pun bimbang, namun setelah melihat di sekelilingnya, jika hewan peliharaan lebih banyak di antara orang-orang, akhirnya Tuan Crab lebih memilih hewan itu boleh masuk ke dalam restorannya. Lalu Tuan Crab langsung segera mengusir para pelanggannya keluar dari restoran karena hewan peliharaan lebih berharga ketimbang mereka. Meski ia telah mengusirnya, namun Tuan Crab tetap meminta pembayaran kepada mereka semua guys. Tak lama dari itu muncullah cacing raksasa yang keluar dari restoran. Lalu cacing raksasa itu berhenti di jalan sehingga menyebabkan banyak sekali kendaraan yang bertubrukan akibat ulah dari cacing tersebut. Di sini Tuan Crab langsung segera menghitung semua total makanan yang sebelumnya sudah dimakan oleh cacing itu. Terlihat saat menghitung-hitung tagihan, Sandy yang merupakan pemilik cacing itu langsung dibuat lemas, karena ia harus membayar uang dengan jumlah yang sangat banyak. Itu artinya ia harus menghemat pengeluaran untuk bertahan hidup. Saat di dalam restoran, SpongeBob menyambut kedatangan salah satu cacing. Dia pun mulai memperkenalkan para hewan yang dilayani seperti raja. Si cacing itu pun grogi hingga tak bisa memesan makanan, namun SpongeBob tetap akan melayani cacing tersebut. Saat di luar restoran, Squidward langsung segera membawa kerang raksasa untuk melayaninya. Saat itu si pemilik hanya bisa menitipkan binatang peliharaannya untuk menikmati makanan Krabby Patty. Mereka tak bisa dibiarkan untuk masuk ke dalam. Squidward menyarankan orang itu agar pergi ke restoran plankton jika ingin makan. Terpaksa ia pun langsung pergi ke restoran Cambucket. Saat itu Squidward tertawa hingga membuat si kerang raksasa langsung menggigit kepalanya. Di dalam restoran Cambucket terlihat semua para pelanggan Tuan Crab yang sedang makan di restoran itu. Mereka tampak sangat lesu, tidak nafsu makan karena tidak enak.
Mereka hanya ingin Krabby Patty saja yang ada di Krusty Krab. Saat itu si Patrick melihat dari jendela restoran jika si cacing yang berada di restoran Tuan Crab sedang bersenang-senang menikmati Krabby Patty. Si Patrick yang tak ingin terus-menerus memakan cam akhirnya berpikir bahwa dia lebih baik menjadi hewan agar dia bisa makan di tempat restoran Tuan Crab. Larry yang berada di sana akhirnya sempat berpikir agar mereka bisa makan di restoran tersebut. Berarti mereka semua harus menyamar menjadi hewan peliharaan. Dengan begitu nantinya mereka bisa masuk ke dalam restoran Tuan Crab dan akan dilayani. Lalu mereka pun langsung membuat kostum hewan sederhana agar penyamarannya tidak diketahui oleh Tuan Crab. Ini termasuk kesempatan si Plankton untuk masuk ke dalam restoran Tuan Crab. Ia pun langsung bersembunyi di tubuh Spot. Namun siapa yang menyangka ternyata Spot perlahan-lahan langsung mencerna Plankton hingga yang hanya tersisa satu mata saja. Spot kemudian buang air besar yang langsung mengeluarkan Plankton. Sementara itu di sisi yang lain yaitu di restoran Tuan Crab, kini ruangan kantornya dipenuhi dengan uang. Ia kaget saat kedatangan rombongan binatang peliharaan masuk ke dalam restoran. Tuan Crab merasa curiga bahwa orang-orang itu melakukan penyamaran menjadi hewan. Orang-orang itu akhirnya mulai melakukan adaptasi layaknya seperti kebiasaan hewan pada umumnya agar penyamarannya tidak diketahui oleh Tuan Crab yang sudah semakin curiga. Saat itu Squidward yang kurang sehat dipanggil oleh Tuan Crab. Ia pun langsung segera menyuruh Squidward agar menyajikan roti Krabby Patty kepada para hewan peliharaan yang baru datang. Kemudian langsung menendang Squidward hingga menggelinding di lantai. Bubble-Bass yang sedang meminta kelinci laut agar membagikan roti Krabby Patty, namun kelinci itu beserta dengan teman-temannya langsung segera menyerang Bubble-Bass karena mencuri roti tersebut. Bubble-Bass tak sengaja menyenggol makanan yang ada di meja, sehingga orang-orang yang melakukan penyamaran langsung segera memakan roti Krabby Patty yang ada di lantai itu. Akhirnya para hewan yang melihat makanan mereka sudah diambil langsung segera memutuskan untuk menyerang sehingga terjadilah aksi pengeroyokan dan si Patrick juga ikut meramaikan pertarungan itu. Di sini para hewan berhasil menguasai jalannya pertarungan, orang-orang mulai ketakutan dan diserang. Bahkan Squidward tak luput dari penyerangan itu hingga dibawa ke atas. SpongeBob yang melihat kejadian itu langsung segera bertindak dengan memisahkan mereka. Bahwa restoran Tuan Crab sangat menjunjung perdamaian. Hingga pada akhirnya SpongeBob tahu jika para hewan itu sudah melakukan pertarungan melawan orang-orang yang memakai kostum hewan. Penyamaran inspektur kesehatan juga berhasil diketahui olehnya. Melihat itu orang-orang yang melakukan penyamaran mulai murka karena aturan yang sebelumnya sudah diterapkan merupakan peraturan yang disebabkan karena ulah inspektur kesehatan sendiri. Jadi mereka tak diperbolehkan masuk ke dalam restoran itu. Namun nyatanya ia malah menyamar juga untuk mendapatkan roti Krabby Patty. Inspektur kesehatan kemudian langsung segera menyuruh SpongeBob untuk mengambilkan piano. Di sana ia langsung bernyanyi sedangkan SpongeBob yang memainkan piano itu. Intinya inspektur kesehatan mulai sadar jika manusia dan hewan memiliki kesamaan dan tidak boleh dibeda-bedakan, khususnya makan di restoran Tuan Crab. Di sini binatang peliharaan yang selalu menghibur mereka di kala bersedih kemana-mana selalu ada. Oleh sebab itu mereka harus menganggap hewan peliharaan sebagai dari keluarga mereka. Jadi makan pun harus sama rata, tidak perlu membeda-bedakan antara orang lain. Setelah janjian itu selesai, inspektur kesehatan langsung merobek kertas peraturan tersebut. Tentunya orang-orang pun sangat senang karena akhirnya mereka bisa makan lagi di restoran Tuan Crab. Singkat cerita, terlihat restoran Krabby Patty kini berjalan dengan normal. Antara manusia dan hewan kini saling makan berdampingan, tak ada lagi yang membedakan. Tuan Crab saat itu sedang mengobrol dengan seorang bocah yang mengatakan jika restoran ini sangat ramai, yang mana ternyata itu adalah kapten dari pemadam kebakaran yang langsung menegur Tuan Crab karena di tempatnya sudah kelebihan kapasitas. Sehingga harus segera pergi dari restoran ini, ditakutkan ada bahaya kebakaran yang datang. Ia langsung mengusirnya sehingga membuat Tuan Crab menangis kehilangan para pelanggan setianya. SpongeBob kemudian datang, ia pun berusaha untuk menenangkan Tuan Crab yang bersedih jika dia akan membayar Tuan Crab atas makanan ini dengan harga yang tinggi. Sehingga Tuan Crab langsung senyum kembali, ia langsung memeluk SpongeBob pekerja yang dibayar hanya di bawah UMR. Selanjutnya, film berakhir ditutup dengan Squidward yang kembali lagi di restoran Tuan Crab usai dibawa pergi oleh sekelompok kerang terbang. Yang kemudian film pun berakhir guys.
Hai guys, pada suatu hari terlihat saat itu SpongeBob sedang bersiap-siap memakai seragam kerjanya. Di sana ia pun kemudian langsung berpamitan dengan siputnya bernama Barry. Well, I'm off to work, Barry. Meow. Tak lama ia pun tiba di restoran Crunchy Crab. Ia pun berjalan dengan penuh semangat saat memasuki ke dalam. Ditambah para pelanggan sangat baik menyapa kedatangannya, apalagi saat itu ada Ocelot. Lalu SpongeBob pun pergi ke dapur untuk membuat taco. Sebelum itu ia pun menyiapkan berbagai segala masakannya. Bedanya masakan kali ini lebih praktis dan lebih cepat dari Krabby Patty. Tak lama dari itu, setelah SpongeBob bekerja cukup lama, datanglah atasannya yaitu Tuan Klaus. Di sana ia pun memperbolehkan SpongeBob agar pulang lebih awal karena besok adalah hari liburnya. Tentunya mendengar hal itu, SpongeBob pun sangat senang karena ia bisa memasak makanan untuk binatang peliharaannya. Mereka pun kemudian tertawa bersama-sama guys. Di tempat yang lain yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang tidur di dalam bus karena ia sangat kelelahan setelah seharian bekerja di Krusty Krab. Nah, karena pada saat itu ia tak kunjung bangun, akhirnya membuat SpongeBob melewati rumahnya. Ia tak sadar jika bus itu terus-menerus melaju hingga memasuki ke area The Tidal Zone. Di sanalah SpongeBob pun turun, tanpa sadar ia sekarang sudah berada di tempat lain, bukan di kota Bikini Bottom. Lalu ia pun mendekati rumah melon berbentuk semangka yang kemudian membuka kuncinya. Sementara itu di dalam rumah semangka yang memperlihatkan SpongeBob yang sedang memberi makanan siputnya dengan beberapa wadah tidak seperti Gary. Ketika itu SpongeBob membuka pintunya karena ia mendengar ada yang mengetuk. Namun setelah dibuka ternyata tidak ada siapa-siapa karena SpongeBob sendiri masuk lewat jendela. Dalam kondisi yang terkantuk-kantuk, SpongeBob mengira itu adalah rumahnya. Ia juga menyuruh Barry agar memakai cangkangnya. Sedangkan SpongeBob pun tidak tahu jika di rumahnya ada orang lain guys. Tak berapa lama kemudian salah satu bus datang. Ia mengira jika bus itu adalah busnya yang akan mengantarkan ia untuk pergi untuk berlibur. Kemudian ia pun langsung segera pergi dari rumah. SpongeBob sendiri sudah beranjak tidur di tempat SpongeBob dengan sangat nyenyak. Hingga akhirnya pagi pun telah tiba, SpongeBob terbangun dengan tubuh yang sudah fit kembali. Saat dia melihat jam, ia pun terkejut karena ia sudah kesiangan untuk berangkat bekerja. SpongeBob pun menabrak pintu karena tidak biasanya knop pintunya pindah. Kemudian ketika ia sedang sikat gigi, ia pun bingung karena cerminnya tidak di tempat biasanya. Bahkan ketika ia terjatuh, itu pun bukan gaya jatuhnya, intinya ia merasa bahwa rumah ini berbeda dari rumah sebelumnya. Berlanjut ketika ia makan dan rasanya pun berbeda dari makanan yang sehari-hari ia makan. Hingga akhirnya setelah ia sudah berada di tempat kerja Crunchy Crab, ia menyapa para pelanggan di sana berdasarkan nama seperti nama di kota Bikini Bottom. Padahal mereka orang yang berbeda. Untuk pertama kalinya SpongeBob pun bertemu dengan Ocelot yang membuat SpongeBob bingung dengan pintu masuk yang telah berpindah. Yang karena hal itu semua orang yang melihatnya dibuat bingung karena tingkah laku SpongeBob. Pada saat ia sedang berada di dapur, SpongeBob pun terkejut tatkala semua bahan dan panggangannya tidak sama seperti biasa. Untuk bahan roti patty pun sangatlah tipis sehingga membuat SpongeBob cukup kesulitan untuk membuat patty. Namun meskipun begitu ia tetap membuat masakan berdasarkan keahliannya. Dan ketika masakan itu langsung disajikan, datanglah Crunchy Crab yang memakai celemek. Tentu melihat kedatangannya, SpongeBob pun merasa aneh. Ditambah lagi Crunchy Crab mengira bahwa itu adalah anak buahnya yang sedang berlibur. Tentunya karena SpongeBob memang orangnya yang rada seliweran, ia pun menganggap bahwa orang yang ada di depannya adalah Tuan Crab. Sehingga terjadilah kesalahpahaman. Saat itu datanglah Ocelot yang memberitahu Crunchy Crab jika mereka telah salah membuat pesanan pelanggan. Seharusnya mereka membuat sebuah menu yang bernama taco. Yang dimana jika mereka tidak bisa membuat taco, maka para pelanggannya akan pergi ke restoran yang bucket. Dan pada akhirnya SpongeBob pun benar-benar dibuat bingung karena dua makhluk laut yang ada di hadapannya benar-benar berubah dan beda. Ocelot kemudian memperkenalkan diri bahwa dia adalah seekor gurita yang ramah dan baik.
Dan pada saat itu Crunchy Crab juga memberitahu SpongeBob jika karyawannya telah diberi waktu untuk berlibur setiap seminggu karena untuk memperingati hari libur anak. Mendengar perkataan itu tentunya SpongeBob pun merasa asing karena selama dia bekerja dengan Tuan Crab, dia sangat jarang sekali mengambil waktu libur. Melihat keanehan yang ada di sekelilingnya membuatnya langsung segera pergi berlari. Hal itu membuat Crunchy Crab dan Oddworld merasa aneh dengan orang tersebut. Karena mereka juga belum sadar jika pria yang ada di hadapannya bukanlah SpongeTom. Saat berada di luar, SpongeBob pun melihat para pelanggannya sedang antri panjang di restoran Yum Bucket karena dia tidak percaya dan mengira jika matanya bermasalah. Akhirnya ia pun pergi ke tempat optik mata untuk memeriksanya. Singkat waktu, terlihat SpongeBob yang sudah memakai kacamata meskipun pandangannya blur, ia berniat akan memberitahu Sandy dan Patrick mengenai kejadian aneh yang ia alami saat ini. Di sana kebetulan SpongeBob telah melihat mereka, ia pun langsung menghampirinya, namun yang tidak disadari oleh SpongeBob, dia telah membuat kekacauan di mana-mana. Banyak perahu yang berlalu lalang tabrakan hingga menyebabkan ledakan. SpongeBob yang langsung memakan sedotan milik si Patrick karena dia sangka makanan. Dan ia pun meminum vas bunga karena ia mengira jika itu adalah minuman soda. Ia pun menceritakan semua kisah yang ia lalui. Ia merasa bahwa kota ini sangatlah asing. Untungnya ia masih memiliki Patrick dan Sandy yang masih normal. Namun setelah ia membuka kacamatanya, disinilah akhirnya SpongeBob sadar yang mana ternyata itu bukanlah kedua temannya, melainkan hanya dua orang asing yang sudah tua. SpongeBob yang langsung berteriak dan berlari karena ia menganggap kota ini sudah gila, ya dimana sudah berbeda dari biasanya. Ditambah lagi saat ia melihat sekeliling bangunan yang sebelumnya sudah berdiri, serta nama-nama semua orang yang ia kenal semuanya sudah berganti dan berubah. SpongeBob pun dibuat mumet, ia merasa bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja, yang dimana kemudian langsung segera pergi ke rumah orang tuanya yang dicat warna kuning seperti lemon. Ketika ia memencet bel, justru bel tersebut hanyalah bel jebakan, dan pada akhirnya SpongeBob pun bertemu dengan SpongeTom, sosok yang sama persis dengannya. Tak lama juga datanglah kedua orang tua SpongeTom. Tentunya hal itu membuat SpongeBob dibuat sangat kebingungan. Ia mengira bahwa orang-orang di sini telah meniru kedua orang tuanya. SpongeBob pun benar-benar sangat bingung hingga ia langsung teriak histeris ketakutan. Ketika SpongeBob berlari, ia pun tak sengaja menabrak pelang bertuliskan Tankini Top hingga membuatnya pingsan. Yang kemudian lalu datanglah keluarga SpongeTom yang menghampirinya. Di sana mereka pun berniat akan mengembalikan SpongeBob ke tempat asalnya menggunakan sebuah kapal ke kota Bikini Bottom. Tak lama kemudian terlihat SpongeBob sudah berada di kota Bikini Bottom, yang mana semua teman-temannya sudah berkumpul mengerumuninya. Ketika ia terbangun, SpongeBob pun terkejut karena akhirnya ia bisa melihat teman-temannya kembali hadir bersama dengannya. Ia pun menceritakan kepada teman-temannya tentang mimpi buruknya tadi yang bertemu dengan orang-orang yang aneh, yang padahal itu memanglah pengalaman SpongeBob yang nyata ia lalui sebelumnya. Yang padahal itu memanglah pengalaman SpongeBob yang nyata. Kemudian Tuan Crab pun setelah itu langsung menyuruh SpongeBob untuk segera pergi bekerja kembali ke Krusty Krab. Yang kemudian film pun berakhir, guys. I'm prepared. Hai guys, di suatu pagi yang cerah yang memperlihatkan SpongeBob bersama dengan Gary sedang bersenang-senang di ladang ubur-ubur. Kala itu SpongeBob memberikan semangat kepada Gary untuk menikmati hari ini. Bahwa selama perjalanan Gary membutuhkan waktu hampir sekitar 1 jam lamanya. SpongeBob kemudian mengatakan kepada Gary bahwa dia teringat dengan masa lalunya dulu saat ia memberikan bola kecil kepada Gary. It's a ball. Tentunya bola yang sudah lama disimpan itu ternyata membuat Gary sedikit merasa jijik. Dia pun sempat menunda bola itu, kemudian langsung segera diambil kembali oleh SpongeBob untuk dilemparkan. Ia memutar tubuhnya, namun ayunan lemparannya tidak cukup jauh. Gary langsung mengambil bola itu lagi, tanpa sengaja ternyata bola itu menggelinding cukup jauh dan hampir saja terjatuh ke dalam jurang. Tentunya hal itu membuat SpongeBob panik karena bola tersebut kesayangan Gary. Beruntung bola itu berhenti tepat di ujung jurang, namun hal yang gak terduga ada seorang bocil nakal yang menendang bola itu hingga terjatuh ke dalam jurang. I did it, Mommy. I kicked the ball.
Tentu hal itu membuat SpongeBob kaget dan berteriak histeris. Dia pun langsung mendekat ke jurang, kemudian berusaha menenangkan hati Gary agar jangan bersedih. Meski bola itu sudah terjatuh ke dalam jurang sekalipun demi persahabatan mereka, SpongeBob dan Gary langsung segera melompat ke jurang untuk mencari bolanya yang terjatuh itu. Jurang itu benar-benar sangat dalam, beruntungnya saat mendarat mereka jatuh tepat di ratusan bola yang menggunduk. Jadi tubuh mereka tidak merasa sakit sama sekali guys. Masalahnya tak hanya sampai di situ saja karena SpongeBob harus mencari bola di tumpukan ratusan bola yang menggunduk itu. Namun Gary berhasil menemukan bola miliknya yang berada di tumpukan tengkorak. SpongeBob langsung mengambilnya, namun kejadian yang tidak terduga di sana terdapat ikan raksasa yang memiliki antena bercahaya. Saat itu ikan tersebut akan memakannya, beruntungnya SpongeBob menunjukkan bola itu sehingga ikan itu langsung terkesima dan tak jadi menyakitinya. Ketika SpongeBob dan Gary berniat pergi, ikan itu langsung melahap tangan SpongeBob yang membawa bola tersebut. Tubuhnya mulai diseret-seret melewati berbagai medan rintangan yang sangat berbahaya. Meski begitu SpongeBob tidak membiarkan bola persahabatannya jatuh ke tangan orang lain. Bahkan kini SpongeBob dan Gary berada di atas tubuh ikan itu. Karena ikan tersebut lengah, dia pun menabrak batu hingga membuat SpongeBob dan Gary terjatuh ke tanah. Bola itu kemudian mulai menggelinding, yang hal itu langsung segera dikejar oleh SpongeBob dengan menunggangi Gary. Sangat terlihat jelas sepanjang jalan itu mereka melewati banyak sekali kepala tengkorak. Bola itu semakin jauh menggelinding, namun SpongeBob dan Gary tak henti-hentinya mengejar. Pada akhirnya perjuangannya berhasil, Gary mendapatkan bola itu, namun tak berselang lama Gary dibawa oleh makhluk laut aneh seperti alien. SpongeBob tak kehilangan akal, dia pun langsung menunggangi salah satu makhluk aneh yang sedang tertidur untuk mengejar Gary yang diculik. Sehingga kejar-kejaran di antara mereka mulai terjadi, SpongeBob tak akan membiarkan sahabatnya menghilang darinya. Meski dalam laut sekalipun, lampu lalu lintas masih saja ada, mau tidak mau SpongeBob harus mengerem mendadak. Akibatnya dia terpental dan kabar baiknya dia bisa mengejar makhluk yang telah menculik Gary. Alhasil itu merupakan keajaiban dunia. Baru saja SpongeBob bernapas lega, secara tiba-tiba saja ikan raksasa itu datang kembali mengejarnya. Kecepatan gerakannya benar-benar sangat cepat, berhasil menyamai makhluk aneh itu. Kini jalur mereka sangat berbahaya, pasalnya harus melewati ranjau laut. Banyak sekali bom yang terpasang di sana. Ikan itu sengaja menabrak dirinya untuk meledakkan bom itu, namun beruntungnya SpongeBob dan makhluk aneh itu masih diberi kesempatan. Hingga pada akhirnya karena lengah dan selalu disenggol, membuat makhluk aneh itu mengenai bom yang membuat SpongeBob dan Gary terpental ke dasar laut. Kesialan mereka nggak sampai di situ saja karena mereka berdua dilahap lagi oleh makhluk aneh berkepala atas bawah, lalu dikeluarkan melalui saluran usus. Bola itu lagi-lagi mulai menggelinding kembali. SpongeBob tak henti-hentinya mengambil bola itu lagi demi persahabatannya. Kali ini bola itu mendarat di mata gurita raksasa, sehingga SpongeBob yang melihatnya langsung terhipnotis dengan ukurannya. Gurita raksasa mulai menunjukkan kebesaran tubuhnya, lalu mengambil salah satu benda yang mirip trompet. Kemudian langsung memasukkan mereka berdua ke dalamnya. Setelahnya langsung ditiup karena tiupan itu tenaga sangat besar, sehingga membuat SpongeBob dan Gary berhasil keluar dari jurang yang dimaksud. Beruntungnya mereka berhasil selamat dari makhluk laut. SpongeBob sangat senang karena mereka bisa mempertahankan bola. Namun kejadian tak terduga adalah secara tiba-tiba saja ikan raksasa itu sudah berada di belakang SpongeBob yang langsung menghancurkan tubuhnya dengan cara dikunyah. SpongeBob memberikan bola itu kepada Gary agar Gary bisa segera pergi melarikan diri. Meski kondisi tubuh SpongeBob sudah benar-benar hancur berkeping-keping, dia tak akan melupakan keselamatan sahabatnya. Tanpa terduga, Gary tidak pergi meninggalkannya. Justru Gary berhasil menenangkan ikan raksasa itu dengan cara menukar bola cahaya dengan bola miliknya. Sehingga ikan raksasa itu langsung tersenyum dan melepaskan SpongeBob. Di sini ikan raksasa itu langsung segera pergi dan bersenang-senang. SpongeBob kemudian menanyakan hal itu kepada si Gary, mengapa bola kenangan mereka berdua diberikan kepada ikan raksasa.
Gary hanya menjawab sebenarnya mereka tidak membutuhkan bola tersebut karena yang mereka butuhkan hanyalah kenangan bersama selama mereka saling menyanyi satu sama lain. Jawaban tersebut membuat SpongeBob tersentuh hatinya. Dia tak menyangka bahwa siputnya memiliki hati yang besar. Gary kemudian menunjukkan satu bola berwarna biru kepadanya. Namun lagi dan lagi si bocil itu malah kembali menendang bola itu ke jurang lagi. Untuk kali ini SpongeBob berpikir dua kali tidak akan pergi lagi ke jurang mengerikan itu. Yang kemudian film pun berakhir guys.